mengkriminalisasi seorang Abraham Samad, mantan ketua KPK aktivis yang selama ini dikenal punya integritas, itu adalah langkah setback ya, yang paling luar biasa dalam kehidupan hukum kita. Inilah zaman di mana penegakan hukum dipolitisasi. Inilah zaman di mana hukum dijadikan sebagai weapon. Ini yang disebut weaponization of law. Nah, kalau ini yang dilakukan, negara hukum ini akan hancur. Dan Indonesia ini akan hancur. Ini adalah sebuah pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mempersempit ruang demokrasi. Kawan-kawan sekalian, saya bukan kuasa hukumnya Bung Abraham Samad. Kuasa hukumnya tadi sudah disebutkan, ada LBH Pers, ada LBH Jakarta, ada Kontras, ya, ada yang lain-lain juga. Tapi saya datang ke sini karena tadi malam ya, saya ditelepon oleh Bung Abraham Samad. Kenapa saya ditelepon? Karena dia mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya karena didakwa, dipersangkakan melanggar pasal 310, 311 KUH Pidana, dan juga pasal 27A, 28 Undang-Undang ITE. Nah, saya tidak ingin masuk pada substansi kasusnya. Tapi saya kenal Bung Abraham Samad ini dulu sebagai aktivis, sebagai advokat, ya. Dan sekarang banyak melakukan podcast. Nah, saya tahu Abraham Samad yang pernah jadi ketua KPK adalah orang yang punya integritas. Punya integritas, punya sikap, punya pendirian dalam membangun Indonesia yang lebih bersih dari korupsi, membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil. Dan saya tidak menyangka akibat podcast yang dilakukan oleh saudara Abraham Samad, dia dikriminalisasi. Tidak boleh ada kriminalisasi dalam negara Republik Indonesia ini terhadap wartawan, terhadap mereka yang punya podcast, terhadap siapapun, karena ini membungkam kebebasan berpendapat, membungkam kebebasan pers. Dan ini saudara-saudara dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Dilindungi oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Pokok Pers juga melindungi itu. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk memanggil, memeriksa, dan mengkriminalisasi saudara Abraham Samad. Kalau kita melihat pasal 310 dan 311, pasal 27A dan 28 Undang-Undang ITE, pasal itu tidak bisa dipakai. Karena di mana-mana pasal penghinaan atau pencemaran nama baik itu sudah dihapuskan. Hanya di negara yang otoriter atau punya tendensi untuk menjadi negara otoriter, pencemaran nama baik, penghinaan itu dikriminalisasi. Saya tidak mengatakan tidak mungkin ada pencemaran atau penghinaan. Mungkin saja, tapi bukan dikriminalisasi. Gugat saja secara perdata. Di negara lain, gugatan perdata itu dimungkinkan untuk pencemaran nama baik atau penghinaan. Tapi mengkriminalisasi seorang Abraham Samad, mantan ketua KPK aktivis yang selama ini dikenal punya integritas, itu adalah langkah ya, setback ya, yang paling luar biasa dalam kehidupan hukum kita. Saya katakan tadi melanggar atau membungkam kebebasan pers. Anda tahu bahwa untuk setiap dugaan tindak pidana semacam ini mesti ada yang disebut niat jahat atau malicious intent. Kalau tidak ada malicious intent atau niat jahat, tidak mungkin ya ada tindak pidana. Nah, saya kira saudara Abraham Samad melaksanakan tugasnya sebagai warga negara yang baik, mencoba ya, mentransformasikan dan mengkomunikasikan semua informasi untuk mencari kebenaran yang material, yang substansial. Dan itu yang dilakukan. Loh, kenapa dikriminalisasi? Kenapa dipidana? Nah, saya tidak melihat ada malicious intent di situ. Tidak ada niat jahat di situ. Apakah dari wajah saudara Abraham Samad kelihatan dia punya niat jahat? Enggak kan? Dia ini orang yang sangat lembut sebetulnya. Jadi, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berekspresi, itu hak asasi yang mutlak, absolut, ya, dimiliki oleh setiap warga negara. Kami datang ke sini untuk mendukung saudara Abraham Samad, ya, untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan dan berhukum. Dan saudara-saudara, inilah zaman di mana penegakan hukum dipolitisasi. Inilah zaman di mana hukum dijadikan sebagai weapon. Ini yang disebut weaponization of law. Ya. Nah, kalau ini yang dilakukan, negara hukum ini akan hancur dan Indonesia ini akan hancur.
Tidak boleh ada weaponization of law yang mengkriminalisasi seseorang. Saya berharap Presiden Prabowo Subianto ya mendengar ini dan mulai melihat ya aparat penegak hukum Indonesia. Apakah itu kepolisian, apakah itu kejaksaan, apakah itu pengadilan ya, bahwa kita berada di ambang bahaya. Di ambang bahaya negara hukum ini sedang diancam dan kita semua akan menjadi korban dari kesewenang-wenangan ya, dari aparat penegak hukum kalau ini tidak dihentikan. Saya minta kepada pihak kepolisian betul-betul untuk menjaga ya, kewibawaan hukum, karena hukum itu panglima, tapi hukum tidak boleh disalahgunakan atau dijadikan senjata untuk menghantam mereka yang cerdas dan kritis terhadap kekuasaan. Demokrasi membutuhkan kritik, demokrasi membutuhkan pendapat yang berbeda, dan kita semua mencintai Indonesia. Kita semua ingin Indonesia lebih baik. Ini semua adalah dalam konteks membangun Indonesia yang lebih baik karena kita cinta pada bangsa ini. Dan saudara-saudara, 80 tahun kita sudah merdeka. Apa yang kita capai sebagai bangsa, sebagai negara? Secara ekonomi kita sudah diambang kepailitan sebetulnya dengan utang yang begitu besar. Secara hukum kita juga semakin jatuh ke titik yang paling nadir di Indonesia ini. Nah, apakah kita masih punya harapan? Saya tidak mengatakan untuk pesimis, tidak. Tapi kita berada di ambang kehancuran kalau kita tidak sama-sama ya, mengembalikan wibawa hukum itu untuk menjadi panglima dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya, mungkin ini yang saya ingin sampaikan. Ya, yang lain mungkin bisa menyampaikan yang lain ya. Sekali lagi terima kasih. Ini ya, bahwa pemerintahan Prabowo itu sekarang diwarisi oleh sebuah nilai, apakah itu nilai ideologi, nilai politik, ekonomi, sosial, budaya, even pertahanan keamanan yang rusak. Prabowo diwariskan oleh pemerintahan seperti itu. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki itu. Kerusakan ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum terlebih. Kita hadir di hari ini adalah untuk memperbaiki itu, membantu pemerintahan sekarang untuk meluruskan jalan-jalan yang bengkok selama lebih 10 tahun. Dilaksanakan dengan tidak adil, tidak benar, tidak jujur. Dan itu yang kita harus luruskan. Kita hadir di sini. Tidak hanya soal bagaimana Abraham Samad mewariskan nilai-nilai, 9 nilai di KPK, karena beliau sebelum saya, dan tentu saya harus memegang nilai itu dan menjaga itu. Soal formil material, kita bisa berdebat 3 hari tentang itu. Apakah formil material kasus ini benar atau tidak. Oleh sebab itu, kita hadir di sini untuk kembali membantu pemerintah yang sedang berjalan sekarang, menegakkan ketidakbenaran dalam ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, terlebih di bidang hukum. Itu dulu, terima kasih. Terima kasih teman-teman media yang sudah menunggu dari tadi. Hari ini saya mendapat surat untuk memenuhi panggilan sebagai saksi, ya, panggilan pertama. Dan sebagai warga negara, panggilan pertama ini saya datang untuk memenuhi panggilan ini agar supaya masyarakat lihat bahwa kita memberi contoh, ya, memberi contoh kepada masyarakat bahwa tidak ada satupun warga yang mempunyai privilege terhadap hukum. Equal justice under law, ya, equal before the law, ya. Oleh karena itu saya ingin memberi contoh bahwa kita akan patuh menghadapi berbagai macam panggilan yang sifatnya pro justisia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tegaskan bahwa ini bukan tentang saya, ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian, ya, serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan, ya, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan, proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Ini mengancam demokrasi kita. Oleh karena itu, menurut saya,
peristiwa ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib dan masa depan demokrasi, terlebih lagi masa depan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Saya. Juga menuding ijazah palsu atau seperti apa, Pak? Dari podcast itu, Pak. Jadi podcast saya silakan Anda lihat ya, silakan Anda lihat, nonton semuanya. Semua isinya adalah sifatnya edukasi, diskusi yang memberikan orang pencerahan, memberikan jalan petunjuk kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka yang harus dilindungi oleh hukum. Itu isi podcast saya. Podcast saya bukanlah berisi podcast yang berisi konten-konten yang tidak berpendidikan atau konten-konten yang sifatnya entertain. Pertama, seperti tadi yang saya sudah jelaskan ya, alasan saya bahwa ini adalah sebuah pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mempersempit ruang demokrasi. Oleh karena itu, kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya sampai kapanpun juga. Karena menurut saya ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan kebebasan berpendapat dan ekspresi yang dijamin oleh konstitusi kita, agar supaya ruang-ruang demokrasi kita tidak semakin sempit. Kira-kira itu. Saya Muhammad Busra Muqaddas, akademisi dan aktivis hak asasi manusia, demi untuk tegaknya wibawa negara hukum, demokrasi, dan menjaga martabat Polri, seharusnya upaya kriminalisasi terhadap Abraham Samad segera dihentikan. Hukum harus ditegakkan secara objektif dan profesional. Oleh sebab itu, saya menolak jika Abraham Samad dikriminalisasi. Saya Ikrar Nusa Bakti, mantan peneliti LIPI dan juga Duta Besar RI di Tunisia, menolak kriminalisasi mantan Ketua KPK Abraham Samad. Saya Sulistiowati Irianto, akademisi, menolak kriminalisasi terhadap Abraham Samad. Ingat, tolak kriminalisasi Abraham Samad. Ini bukan zamannya lagi. Saya Novel Baswedan menolak kriminalisasi terhadap Pak Abraham Samad. Saya Oki Madasari, saya percaya pada integritas Abraham Samad. Saya menolak dan melawan kriminalisasi pada Abraham Samad. Saya Ferry Amsari, menolak segala upaya yang berupaya mengkriminalisasi Abraham Samad. Lawan. Saya Muhammad Said Didu, cukup sedih mendengarkan pemanggilan Abraham Samad oleh polisi dalam rangka pemeriksaan terkait dengan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Saya berharap dan saya minta jangan sampai ada kriminalisasi pada siapapun terhadap keinginan masyarakat untuk mengetahui kebenaran ijazah asli Joko Widodo. Saya Bivitri Susanti. Dalam sebuah negara hukum tidak boleh ada seorang pun yang dikriminalisasi hanya karena dia sedang berupaya mengungkapkan kebenaran, membuka ruang diskusi supaya semua orang bisa mendapatkan informasi yang memadai yang selama ini kalau tidak dengan cara itu mungkin akan ditutupi terus. Jadi saya menolak kriminalisasi terhadap Abraham Samad dan kita semua mesti menyuarakan itu. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Salah satu harta terbesar dalam negara demokrasi adalah ruang-ruang diskusi yang bebas dibuat oleh siapapun dan opini-opini positif, opini-opini dengan menggunakan akal sehat yang dikeluarkan oleh siapapun. Saya Henry Satrio menolak bila ada kriminalisasi bagi Abraham Samad dalam kasus ijazah Jokowi. Mari kita jaga demokrasi kita, mari kita jaga ruang-ruang diskusi kita, mari kita tetap beropini sehat demi Indonesia yang lebih jaya, merdeka. Saya Antoni Budiawan menolak segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap Abraham Samad. Lawan. Saya Lukas Luarso menolak upaya persekusi atau kriminalisasi pada Abraham Samad. Bebaskan ekspresi. Saya Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, menyayangkan langkah kepolisian untuk memeriksa saudara Abraham Samad terkait dengan adanya dugaan pencemaran nama baik atau apapun
yang berhubungan dengan podcast beliau terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Saya kira langkah kepolisian ini agak kontraproduktif dengan upaya Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang memperlihatkan sikap lebih ramah terhadap mereka yang bersikap kritis dan memilih jalan hidup di luar gitu, dengan salah satunya pemberian amnesti kepada Saudara Hasto dan juga abolisi kepada Saudara Ten Lombong yang sebetulnya memberi semacam sinyal bahwa beliau tidak terlalu suka langkah-langkah hukum yang bersifat kriminalisasi terhadap para kritikus maupun kepada oposisi. Saya kira ini agak berbalik dengan semangat Pak Prabowo, dan oleh karena itulah agak penting sebetulnya kita dorong reformasi institusi kepolisian agar bisa mengimbangi ya semangat dan kelihatan ya keinginan Pak Prabowo agar hukum benar-benar ditegakkan kepada para penjahat, bukan ditegakkan kepada mereka yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Sahabat saya, rekan satu generasi, Dr. Abraham Samad, diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dengan pengaduan terhadap kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Terus semangat, Bung Abraham Samad. Kami beserta Anda mendoakan yang terbaik untuk perjuangan Anda. Salam. Saya tidak setuju dengan pemanggilan-pemanggilan Pak Abraham Samad dan beberapa kawan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya hari ini. Karena hal ini mengingatkan saya peristiwa tahun 2009 di mana saat itu saya sebagai Kadif Propam Polri, Kapolri saat itu dipanggil sama Bapak Presiden SBY menanyakan kenapa Barreskrim Polri mengundang dan memeriksa beberapa pemimpin redaksi media yang ada di Jakarta. Presiden SBY menyampaikan kalau itu berkaitan dengan delik pers atau perbuatan melawan hukum, gunakan Undang-Undang Pers. Kemudian saya mendapat perintah untuk segera menyelidiki, dan akhirnya yang menjadi korban adalah Kabar Eskrim saat itu diperintahkan untuk segera diganti. Jadi sekali lagi ya mudah-mudahan ini tidak ada lagi peristiwa yang akan mengulang seperti pada tahun 2009. Saat itu peristiwa yang sangat dikenal oleh publik seluruh dunia mungkin, kasus cicak dan buaya. Di antara ciri negara demokrasi adalah adanya jaminan tentang kebebasan sipil dan jaminan bagaimana proses hukum ditegakkan dengan prinsip independen. Artinya hukum tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Karena itu seluruh proses kriminalisasi terhadap warga negara adalah cara yang tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum, termasuk jika kemudian terhadap Abraham Samad terjadi kriminalisasi. Saya termasuk yang menolak proses kriminalisasi terhadap warga negara, karena apa yang dilakukan oleh Abraham Samad dan kawan-kawan sebagai subjek hukum dan warga negara, dia memiliki hak untuk menyampaikan pandangan-pandangannya yang dijamin di dalam kebebasan sipil dan proses hukum yang independen. Halo, nama saya Rafael. Sebagai mahasiswa FISIP UI, adalah keharusan untuk melawan ketika melihat apa yang terjadi pada mantan Ketua KPK sekaligus aktivis pemberantasan korupsi Abraham Samad. Saya bersama Abraham Samad lawan.